Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sapaan rohani kita hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini, Senin tanggal 19 Februari 2024, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Injil Lukas, pasal yang ke-12 ayat 7. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Demikian firman Tuhan. Jangan takut, kamu lebih berharga dari banyak burung. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, rontoknya rambut dari kepala jelas menjadi kekhawatiran tersendiri, terutama bagi wanita. Rambut dianggap sebagai mahkota yang begitu berharga. Mereka khawatir ketika melihat beberapa helai rambutnya jatuh ketika keramas. Mereka semakin khawatir ketika mendapati rambut-rambut mereka menyangkut pada gigi-gigi sisir. Saudara-saudara yang kekasih, mampukah kita menghitung jumlah rambut di kepala kita? Tidak ada seorang pun yang tahu berapa jumlah rambut di kepala kita dan berapa jumlah rambut yang jatuh dari kepala kita. Jangankan untuk menghitung jumlah rambut, berapa helai rambut yang jatuh dari kepala saja pun kita tidak tahu. Namun yang luar biasa, Allah bisa menghitung rambut kita satu persatu. Bahkan Allah sanggup menjaga supaya tidak sehelai rambut kita pun jatuh dari kepala kita. Bukankah Dia adalah Allah yang begitu menakjubkan? Jika rambut di kepala kita saja tidak terluput dari perhatiannya, akankah Ia melupakan kita? Akankah Ia menarik tangannya saat kita berserah hati dan memohon pertolongannya? Akankah Ia menutup telinganya sehingga Ia enggan mendengar rintihan hati kita? Dan lagi jika Tuhan mengingatkan bahwa seekor burung pipit yang berharga sangat murah pun tidak dilupakannya, akankah Ia melupakan diri kita yang telah dijadikannya serupa dan segambar dengannya? Saudara-saudara yang kekasih, sebagai orang percaya, kita seharusnya memahami ketika Tuhan mengizinkan pencobaan menimpa kita, Dia juga memberikan kekuatan dan pertolongan agar kita dimampukan menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Pencobaan itu tidak pernah terjadi di luar kendali Tuhan. Kalau sehelai rambut jatuh saja Tuhan tahu, apalagi pencobaan yang kita alami. Jalan hidup orang percaya memang tidak semulus jalan tol. Allah mengatakan bahwa kita adalah domba di tengah-tengah serigala. Tuhan juga tidak pernah menjanjikan matahari yang terus bersinar atau hujan yang terus membasahi bumi. Yang Dia berikan pada kita adalah tempat berteduh, agar kita tidak tersengat teriknya matahari atau ketika hujan lebat turun. Tuhan senantiasa menyertai kita. Dia sesekali tidak akan membiarkan kita.
Dia sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Dia senantiasa melindungi kita. Kalau burung pipit yang sangat murah harganya saja, Tuhan tidak melupakan. Apalagi kita manusia yang bahkan sehelai rambut di kepala kita pun dihitungnya. Karena kita jauh lebih berharga daripada banyak burung pipit. Tuhan tidak pernah melupakan seekor burung pun. Ciptaan Tuhan itu berharga di matanya. Demikian juga dengan kita. Ia sungguh sangat peduli atas hidup kita. Dia benar-benar peduli dengan semua masalah kita. Dia tetap bekerja, mendengar doa kita, dan memenuhi semua kebutuhan kita. Yang perlu kita lakukan sebenarnya adalah tetap fokus dan tetap bekerja. Jika Tuhan saja memperhatikan bunga bakung yang hari ini mekar dan besok sudah layu, bukankah Dia memang yang memeliharanya? Karena itu, Dia meminta kita supaya jangan khawatir akan apa juga. Jangan khawatir akan makanan apa yang harus kita makan hari ini, karena Tuhan akan menyediakannya bagi kita. Percayalah bahwa Tuhan akan menyediakan kebutuhan kita jika kita tetap fokus pada kehendak-Nya. Jika kita menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita dan tetap meninggikan nama-Nya dalam hidup kita, maka tak akan ada lagi kejahatan yang akan menyentuh hidup kita. Tidak ada lagi wabah yang mendekati tempat tinggal kita, karena Dia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi kita kemanapun kita pergi. Kita akan diberi kuasa untuk tidak terantuk saat berjalan, dan kita berkuasa untuk menginjak ular berbisa. Untuk bisa melakukan hal itu, kita harus belajar mengandalkan Dia dalam hidup kita. Percayalah bahwa Dia peduli akan kita dan begitu mengasihi kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman Tuhan bagi kami pagi ini. Firman-Mu mengingatkan kami agar kami tidak takut karena kami juga berharga di mata Tuhan. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan, agar firman-Mu ini menjadi terang bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.